Adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Asyid, jam 4 lebih 14 di Bandung. 5, 6, 2 jaman lagi ya kita buka puasa. Jadi kita ngabuburit dulu. Tentu ngabuburitnya diisi dengan yang positif dan produktif ya. Ngaji, gitu. Tilawah, kajian dan sebagainya. Dan termasuk ini kita membahas peta politik di Indonesia. Karena politik adalah bagian dari yang harus kita berikan perhatian, yang masuk dalam pola konsep dakwah kita ya. Jadi salah sekali kalau ada orang bilang bahwa dakwah dengan politik itu sesuatu hal yang berbeda. Justru sangat erat kaitannya. Baik, sahabat jajanan semua, saya yakin semua juga sepakat dengan hal itu. Dan ini saya mendapat WhatsApp, tulisannya keren kali nih. Jadi kita akan coba bahas. Baru nanti ke situ masuk ke tulisannya Pak Damai Hari Lubis, itu senior ya. Sempat berapa kali ketemu saya, cuman ternyata belum kesampaian juga buat podcast bareng. Mudah-mudahan setelah ini jadi ada kesempatan. Tapi ini bukan Pak Damai Hari Lubis yang nulisnya, nggak ketahuan siapa yang nulisnya, cuman keren ya. Kita coba bacakan ya. Nah, sehingga di thumbnailnya kita tuliskan orang hebat ini diberhentikan Jokowi. Orang yang hebat-hebat itu malah diberhentikan Pak Jokowi. Ada Reza Ramli, ada Susi Pujiastuti, ada Sudirman Said. Sebetulnya ada yang lain ya. Masih ingat? Siapa lagi kalau bukan Anies Rashid Baswedan? Tapi kita pisahkan dulu lah ya, bahas Anies nanti lah terpisah ya. Ini kita akan bicara tentang 3 orang ini. Jokowi itu sangat tegas katanya ya. Yang membubarkan Petral adalah Sudirman Said. Nah, Petral itu Pertamina trading. Nah, itulah ya. Pokoknya yang bermasalah lah. Jadi bukan Jokowi, Sudirman Said yang membubarkan Petral. Yang membongkar kong kali kong Luhut dan Setia Novanto dalam saham Freeport adalah Sudirman Said. Dan di sini Jokowi sangat tegas, langsung memecat Sudirman Said. Karena Sudirman Said sangat berani melawan mafia migas dan pertambangan. Ya, memang Jokowi itu sangat tegas ya. Yang membubarkan mafia impor, mafia pelabuhan, dan mafia pajak itu adalah Reza Ramli. Di sini Jokowi sangat tegas, langsung memecat Reza Ramli. Luar biasa ya. Karena Reza Ramli sangat berani melawan mafia. Jokowi itu memang sangat tegas. Yang melakukan revolusi pendidikan di Departemen Pendidikan adalah Anies Baswedan. Oh, masuk Pak Anies ya. Saya kira tulisan Pak Anies akan dipisah, nanti nggak apa-apa lah ya, digabung. Pendidikan agama harus ditambah jamnya. Pendidikan akhlak dan budi pekerti harus diperbanyak. Pendidikan moral Pancasila harus dihidupkan lagi. Siapa itu inisiatornya? Anies Baswedan. Dan di sini Jokowi sangat tegas, langsung memecat Anies Baswedan. Keren nggak tuh? Karena takut Anies akan didukung oleh seluruh jajaran guru dan orang tua yang sayang sama anaknya. Ya, Jokowi memang sangat tegas. Yang menenggelamkan ratusan kapal pencuri ikan yang kebanyakan dari Cina itu adalah Ibu Susi. Disinilah Jokowi itu sangat tegas. Tidak dipakai lagi di periode kedua. Digantikan sama siapa? Edi Prabowo. Yang ketahuan apa? Melakukan apa? Korupsi.
Ampun. Karena Bu Susi sangat berani kepada pencuri ikan yang bukan hanya merugikan nelayan Indonesia tapi juga mengancam kedaulatan NKRI. Sadar nggak sih siapa yang hebat dan tegas sebenarnya? Hebat kan Jokowi? Luar biasa. Dan kita akan coba masuk pada tulisan Pak Damai Hari Lubis. Judulnya, Effendi Ghazali beri sinyal Jokowi ketakutan butuh perlindungan. Padahal sebelumnya kita bahas Pak Jokowi itu sangat tegas. Ya, Damai Hari Lubis, aktivis Mujahid 212, pemerhati politik dan hukum. Arah pernyataan Effendi Ghazali atau kita singkat EG ya. Jadi kalau di bacaan berikutnya saya sebut EG, itu maksudnya Effendi Ghazali. Dia menyatakan Prabowo Subianto PS, disingkat biar mudah, akan menjaga keselamatan Jokowi dan keluarga jika dirinya menjadi Presiden RI di 2024. Jadi tiba-tiba publik kita mendengar Effendi Ghazali bilang bahwa Prabowo akan menjaga keselamatan Jokowi dan keluarganya jika dia menjadi Presiden RI. Nah kan kemudian pertanyaannya, kok bisa? Maksudnya bagaimana? Kronologinya seperti apa? Begitu ya. Nah, disitulah Effendi Ghazali kemudian mencoba memaparkan. Jika dari sudut pandang kacamata terkait fenomena dan gejala realitas di luar daripada unsur objektivitas atau kebenaran yang ada, maka pernyataan EG, Effendi Ghazali ya, ini adalah sebuah sinyal atau kode keras kepada publik bahwa Jokowi fobia atau ketakutan kepada sebuah kelompok yang ada dan hidup di tengah masyarakat ini. Mungkin karena dia merasa punya banyak kesalahan fatal dalam memimpin bangsa ini. Salah satunya adalah kaitan terkait materi tuduhan Bambang Trimulyono dan dugaan Gus Nur bahwa dirinya gunakan ijazah palsu sebagai persyaratan pencalonan untuk Pilkada Solo, Pilgub DKI dan Capres RI di 2014 dan 2019. Nah, terkait kekhawatiran adanya laporan di KPK terhadap anaknya Gibran dan terkait disreksi hukum politik serta beberapa regulasi yang ia terbitkan yang nyata membuahkan implikasi yang problematis, diantaranya Jokowi sebagai presiden adalah akibat kebijakan politiknya sebagai salah seorang intelektual dari pembubaran organisasi HTI dan FPI melalui regulasi yang ia terbitkan Perpu nomor 2 tahun 2017. Dari situlah kemudian FPI dan HTI bubar. Nah, kemudian keputusan dari para pembantu kabinetnya secara politik dan hukum yang indikasinya adanya kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis. Dan itu terbukti dengan dipenjarakannya Imam Besar Habib Rizik Syihab. Luar biasa ya. Selain itu, info dari Effendi Ghazali juga substantif mengisyaratkan bahwa Prabowo Subianto akan didukung kekuatan finansial melalui anggaran dari rekanan Jokowi yang mendanai Jokowi pada saat menjadi rivalnya PS di 2 kali Pilpres kemarin. Kebayangkan bagaimana dana yang unlimited itu, yang tidak berseri itu, sekarang akan diarahkan ke Prabowo. Luar biasa ini. Apakah hanya bantuan finansial atau dana yang memang amat dibutuhkan dalam rangka sosialisasi atau publikasi platform calon? Benar. Karena untuk mendapatkan bantuan konstituen yang sebelumnya mendukung Jokowi tentu akan sulit. Karena para konstituen akan rumput dari PDIP akan ikut arahan dari Megawati sang ketum partai. Terlebih Jokowi sebentar lagi ibarat kapal terbang yang sudah mau take off, akan segera meninggalkan jabatannya. Apakah dukungan Jokowi kepada PS punya dampak kepada Mega? Jawabannya hampir tidak ada. Dan bukan juga oleh sebab Jokowi dukung PS. Maka Mega menuntut kepada Jokowi atau manut kepada Jokowi. Justru Mega menganggap Jokowi sejak 2014 dari awal pencapresan sekedar petugas partai. Dan faktanya Mega pun sudah tegas mengatakan dirinya akan mendukung capres dari kader PDIP. Kuat arahannya ke anak biologis dan sebagai anak idealis. Siapa lagi kalau bukan Puan Maharani? Iya kan? Nah,
Kemudian akhir bahasannya adalah bahwa info dari Effendi Ghazali ini ya sebetulnya lumayan untuk para bakal capres, utamanya bagi PDIP. Karena jika Jokowi benar dukung PS, maka kadar rumput basis PDIP menjadi tahu bahwa Jokowi tidak patuh kepada Mega. Bisa mendapat tuduhan dari anggota partai PDIP sebagai pengkhianat partai yang sudah membesarkannya. Bagaimana reaksi Mujahid 212 dan emak-emak pendukung Prabowo Subianto jika tahu PS akan dapat dukungan dari Jokowi? Terlebih tanda-tanda Prabowo sama sekali tak mau bertemu IBHRS. Tokoh karismatik yang dulu dianggap PS sebagai ulama besar dan tokoh penting pendukungnya saat Pilpres kemarin, ya. Sampai-sampai PS datengin HRS ke Saudi, Mekah, Arab Saudi. Masih ingat ya, jelang pemilu 2019. Lalu PS sebagai capres mendapat dukungan para ulama melalui rekomendasi ijtihad ulama di Jakarta. Nah, dari sisi pandang hukum, jika benar apa yang dia katakan Effendi Ghazali, Prabowo arogan, selain GR tentu, merasa bakal menang seolah akan mengungguli Anies dan mengalahkan Puan. Padahal tadi dukungan Jokowi kepadanya itu tak punya arti sama sekali. Karena masa konstituen Jokowi yang dulu akan kembali mendukung Banteng, akan kembali mendukung PDIP. Dan mereka akan mudah amnesia kepada Pak Jokowi yang akan tinggal landas jabatan presidennya. Terlebih Jokowi bukan tokoh senior partai, tapi hanya sebagai ex petugas partai. Ya, sahabat SC, dari situ kemudian kita bisa mengukur, menimbang bagaimana konsolidasi kekuatan peta politik kita hari ini. Apakah betul kalau kita kemarin mendengar ya bahwa 5 partai besar, partai koalisi akan membuat sebuah koalisi besar. Tapi mereka lupa bahwa PDIP belum mengeluarkan manuvernya. Kita sapa dulu. Sudah 600 lebih yang bergabung, luar biasa. Abdullah Abah, bismillah, selamat berjuang. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Oke. Kita lihat dulu ya. Pekanbaru hadir, terima kasih. Banten hadir, terima kasih. Oke. Salam perubahan. Jokowi itu beraninya membubarkan FPI, kalau melawan oligarki nggak berani. Benar juga ya. Jelas dan nyata ketakutan istana. Kendal hadir. Oke, Jokowi sangat tegas saat dia tahu dan takut kena libas. Rasa takut itu muncul karena merasa bersalah. Biasanya begitu kan, berani karena benar, takut karena salah. Oke, oligarki harus dilawan. Oke, yang dipecat itu manusia yang nggak bisa kerja. Baik. Terima kasih sahabat SC Channel semua. Dan seperti biasa, saya tidak bisa membacakan semuanya. Ada aktivitas lain tentu, ngabuburit yang lain. Jadi mari kita fokus ibadah kita. Ya. Fokus ibadah itu bukan berarti hablum minallah saja gitu. Hablum minannasnya kemudian dilupakan. Jangan. Ini seperti ini mengingatkan pemerintah. Saya kira ini bagian dari dakwah kita ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mari kita lakukan ini terus secara bersama-sama, berjamaah, untuk mengingatkan dan untuk menyebarkan pada rakyat semua. Jangan mau dibodohi. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Ini gambarnya, gambar ini di sini ya. SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini coffee blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SZ juga, kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, itu bisa gabung sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SZ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana?
Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah, klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.